Isu upah buruh atau isu UMR kembali mencuat ke permukaan. Saya mengikuti pihak Serikat Pekerja atau Federasi Pekerja mengatakan kenaikan UMR yang diberlakukan oleh pemerintah dianggap terlalu kecil, tidak layak, dan juga dinilai tidak adil. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah seperti ini yang hampir pasti akan selalu terjadi? Bagaimana solusi dan pendekatan pemerintah yang paling tepat seperti apa? Menurut pendapat saya, dan tentu ini juga pendapat Partai Demokrat, menghadapi semuanya itu harus berangkat dari bagaimana kita meletakkan atau memandang buruh dalam industri, dalam perusahaan, dalam dunia bisnis. Ada dua yang harus kita sepakati. Pertama, buruh itu tidak boleh hanya diletakkan sebagai faktor produksi. Buruh adalah aset perusahaan, aset industri, sama dengan pengusaha. Jadi kalau buruh dan pengusaha bersatu dalam satu komitmen dan melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka perusahaan itu, industri itu akan terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Itu pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun upah buruh, kesejahteraan buruh harus makin baik dari masa ke masa. Nah, kembali kepada silang pendapat atau perbedaan yang tajam antara dunia usaha, pemerintah dengan buruh menyangkut upah buruh ini. Saya punya pandangan dan dulu waktu saya memimpin Indonesia, ini juga saya praktekkan. Menghadapi perbedaan yang tajam atau sebutlah konflik antara Serikat Pekerja dengan asosiasi pengusaha, maka pemerintah melibatkan diri dalam wadah yang disebut tripartit. Melalui itu banyak masalah bisa diselesaikan, termasuk upah buruh tadi. Kalau memang bisa duduk bersama dan memang harus ini, maka akan ketemu jumlah yang tepat itu. Saya mengerti dunia usaha, para pengusaha yang menjadi harapan mereka adalah buruh kita makin produktif agar perusahaan itu memiliki daya saing yang tinggi dan menang dalam persaingan bisnis. Itu mengerti dan saya kira wajar. Sebaliknya, buruh lebih menginginkan kesejahteraannya dari hari ke hari makin layak, makin baik. Seolah-olah ada benturan. Tapi melalui forum tripartit tadi, itu bisa dipecahkan dan pemerintah dalam hal ini harus mengambil tanggung jawab penuh. Di satu sisi buruhnya makin produktif, yang kedua upahnya makin layak. Inilah yang mendasari mengapa dibangun atau dibentuk forum tripartit itu. Nah, yang lain, ekonomi Indonesia sekarang ini memang masih belum pulih sepenuhnya setelah ada prahara COVID beberapa tahun yang lalu. Boleh dikatakan dunia usaha lesu, dengan demikian mereka berpendapat tidak mudah untuk memberikan ruang yang besar bagi kenaikan upah buruh. Ini pun menurut saya ada solusinya. Saya masih ingat waktu dulu mengelola krisis besar 2008-2009, hampir terjadi proses PHK besar-besaran. Lantaran banyak yang akan bangkrut atau setengah bangkrut dunia usaha itu, dan satu-satunya solusi yang mereka akan lakukan, melakukan PHK besar-besaran. Saya berpendapat, pemerintah berpendapat waktu itu berbahaya. Kalau terjadi PHK besar-besaran akan memunculkan masalah sosial yang besar dan serius. Oleh karena itu yang kami lakukan dulu, duduk bersama pemerintah dengan dunia usaha. Saya sebagai presiden, saya minta janganlah
terlalu mudah mem-PHK-kan buruh kita, apalagi PHK besar-besaran. Mereka mengatakan, Pak Presiden, kami siap saja, tapi tolong pemerintah juga mengerti keadaan kami. Oke, bagaimana kalau pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk insentif fiskal untuk meringankan beban perusahaan yang sangat tertekan? Akhir kata tercapai kesepakatan. Pemerintah pada saat kritis itu memberikan insentif fiskal kepada dunia usaha dan kemudian mereka dengan sekuat tenaga juga mencegah terjadinya PHK besar-besaran. Itu yang kita tempuh dulu. Dan atas kebijakan pemerintah Indonesia dengan rasa syukur saya diundang oleh ILO di Jenewa yang memberikan penghargaan. Karena Indonesia dinilai bisa mengatasi krisis, bisa menyelamatkan perekonomiannya tanpa mengorbankan buruh. Waktu saya berpidato di depan ILO, saya ajak pula para pemimpin serikat pekerja dan juga para pemimpin dunia usaha. Itulah pendapat saya, pendapat Partai Demokrat. Jika nanti Partai Demokrat kembali ke pemerintahan dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat makin besar, makin kuat kami di parlemen, itulah tugas kami. Itulah perjuangan yang harus kami wujudkan untuk memastikan upah buruh makin baik, termasuk kesejahteraannya, namun dunia usaha juga terus tumbuh dan berkembang. Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama